warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslihatul Umami dengan NIM 23416261201410. Saya dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok pembuatan makalah yang berjudul Pendapatan Nasional. Oke, rumusan masalah yang akan saya bahas terdiri dari 5 poin. Yang pertama, apa pengertian pendapatan nasional? Yang kedua, bagaimana konsep pendapatan nasional? Yang ketiga, manfaat pendapatan nasional. Yang keempat, konsep perhitungan pendapatan nasional. Dan yang kelima, faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Selanjutnya, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara, untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya, pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara dengan bahasa yang lebih sederhana. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Oke, selanjutnya konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya Inggris pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup konsumsi selama 1 tahun. Namun, pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Selanjutnya, manfaat pendapatan nasional. Ada 6 poin pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya pendapatan nasional, negara bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun mengalami kemajuan atau kemunduran, sehingga bisa dilakukan evaluasi ke depannya. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Dari sini bisa dilihat mana saja negara yang masuk kategori negara maju dan berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, berarti negara tersebut semakin maju. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kita bisa lihat suatu negara mendapatkan pendapatan paling tinggi dari sektor mana, apakah pertanian atau industri. Keempat, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Dalam pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, dan negara biasa. Kelima, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Setelah melakukan perhitungan pendapatan nasional, maka pemerintah suatu negara akan langsung tahu bagaimana tingkat kemakmuran rakyat ini. Tentu akan membantu pemerintah negara tersebut, terutama saat melakukan evaluasi nanti. Dan yang keenam, mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Kalau ingin tahu seperti apa tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara, pemerintah suatu negara lazimnya akan melakukan perhitungan pendapatan nasional. Mengetahui tingkat kemakmuran dapat membuat pemerintah negara tersebut mendapat informasi-informasi lain yang mempengaruhi tingkat ekonomi tersebut, seperti kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Oke,
Selanjutnya, konsep perhitungan pendapatan nasional. Terdiri dari 5 poin konsep perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional neto dalam kurung NNI, pendapatan nasional neto dalam kurung net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Yang kedua, pendapat perseorangan dalam kurung PI. Pendapat perseorangan personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang ketiga, pendapatan siap dibelanjakan dalam kurung DI. Pendapatan yang disiap dibelanjakan dalam kurung disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income dalam kurung PI, dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung dalam kurung Direkstak adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Yang keempat, produk domestik bruto dalam kurung GDP. Produk domestik bruto dalam kurung gross domestic product merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Dan yang kelima, produk nasional bruto GNP. Produk nasional bruto dalam kurung gross national product atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam kurung nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Oke, ada 8 faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, konsumsi dan tabungan. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Yang kelima, kemajuan teknologi yang dimiliki. Yang keenam, modal yang dialokasikan. Yang ketujuh, stabilitas nasional. Dan yang kedelapan, keterampilan dan kompetensi pekerja. Kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pendapatan nasional adalah ukur nilai pengeluaran berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun atau seluruh jumlah penerimaan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Konsep pendapatan nasional meliputi GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu permintaan dan penawaran, agregat, konsumsi, tabungan, dan investasi. Selesai sudah presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam mengucapkan presentasi kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.